dan ini juga jadi part terakhir di kelas Sisa Academy ini adalah namanya tahap preparation. Nah, di sini gue udah sama Mas Hai yang akan membantu untuk nyiapin semua set sisa ini biar kalian juga tahu gimana sih cara masang yang benar sampai sisa itu jadi ya. Jadi nanti semua perlengkapannya udah ada di sini. Kita lihat aja Mas Hai yang untuk kerjainnya. Ya Mas Hai, silakan. Oke, yang pertama kemarin kan sudah dijelaskan sama Kakak Tian sama Kakak Komang untuk preparationnya apa aja untuk equipmentnya. Jadi kita butuh pisau, ada tisu, ada cutting board, ada tobacco-nya tentunya, sama bowl, kalut, seperti itu. Jadi tentunya ada sisa juga ya. Kalau nggak ada sisa nggak bisa buat sisa. Benar banget. Jadi yang pertama kita lakukan adalah memprepare semua ini dan kita langsung saja masuk dalam preparation. Pertama, tobacco-nya. Tobacco yang pertama kita betulin bowl. Kita gunakan yang klasik bowl saja. Klasik bowl ya. Klasik bowl saja. Terus setelah itu kita ambil tobacco-nya. Kita ada contoh sini ada Lia, jungle sama ada Lia Skyfall. Skyfall ini favorit saya loh. Jadi ini akan rasanya akan sour fresh ya. Jadi asam sama sedikit ya. Jadi kita langsung saja campur seperti biasa. Nah, karena Mas Hai ini adalah sisa master, jadi kalau untuk takaran udah gak usah diragukan lagi, dia udah di luar kepala ya Mas ya. Yeah. Langsung masukin, pasti nanti rasanya akan ketemu. Yeah. Jadi pertama masukin tobacco-nya untuk menakar ya. Masukin tobacco-nya. Ini dipindahin gini kali ya biar Jadi ini sebenarnya simpel sekali kalau sudah mengerti ya caranya untuk prepare sisa. Dan gimana caranya harus biar bisa ngerti, ikut kelasnya ya? Iya, tentu saja. Tentu saja. Karena di Sisa Academy ini kalian gak usah takut, pasti semua rahasia dibocorin untuk dapetin rasa sisa yang terbaik dengan kualitas terbaik tentunya. Jadi setelah ditakarin, kita taruh di cutting board. Dan kita mulai chop. Kenapa kita chop? Karena tobacco-nya besar-besar. Kalau kita langsung masukin ke sana, dia akan mencuat kembali. Jadi kalau sedot itu dia? Enggak, maksudnya kalau nanti seperti ini, kalau kita chop, dia akan kembali. Oke. Dia akan mencuat kembali, naik kembali. Itu akan kalau dikasih kalut akan nempel di kalutnya nanti. Jadi kita perlu chop untuk hal ini. Tenang, Mas Hai udah cuci tangan ya guys. Udah cuci tangan. Jadi kita chop tobacco-nya. Setelah kita chop, kita langsung kembali masukin ke dalam bowl. Sebelum masukin diaduk-aduk dulu. Biar bercampur ya? Iya, biar bercampur seperti ini. Dan masukinnya jangan seperti gitu. Kita harus kayak ada seninya ya? Ini ya. Biar nanti rasanya tercampur dan balance ya untuk disedotnya. Jangan kalau bisa jangan sisakan tobacco di cutting board ya. Sama harus ini nanti lumayan ini untuk rasanya kan. Jadi takarannya tadi sudah ditakarin, sekarang ada tobacco kecil ini sayang lumayan ya, rasanya berkurang. Setelah tahap ini kita lanjutin untuk meratakannya, kita butuh dandel di sini. Ada buat peratakan. Jadi ngeratainnya nggak usah dipres ya. Jadi ya harus diratain aja. Tangannya juga cuma untuk meratakan saja di samping-sampingnya, tidak boleh dipres. Karena nanti kalau dipres itu tidak keluar asap dia. Ya, jadi harus higher, maksudnya harus nggak terlalu press juga, biar nggak. Biar asapnya
Iya, biar asapnya keluar. Kalau di press nggak keluar asap. Oh. Diratain aja. Setelah itu, setelah diratain, kita buat central hole di tengah supaya heating prosesnya itu menyebar. Pemanasannya itu menyebar. Jadi ya kalau tanpa hole dia akan membakar yang di atas saja. Jadi yang di bawah tubekonya itu nggak kena pembakaran. Jadi ya akan overheat dia. Kosong cepat. Seperti ini. Oke, jadi seperti ini ya penampakannya teman-teman. Dari lihat dari preparation tadi, dari tobacco dimasukin, dicop, setelah dicop dimasukin lagi, seperti ini penampakannya. Jadi setelah ini kita langsung saja ambil sisanya, ambil sisa dan kita ambil bowl dan taruh di sini. Nah, untuk proses selanjutnya karena kita masih menunggu baranya, jadi mungkin kita sesi tanya jawab aja dulu ya. Nah, nih Mas Hai, kan gue tuh sering datang ke tempat-tempat shisha, terus sering lihat nih ada yang beberapa di dalamnya ditaruh buah atau yang minuman serbuk warna orange, dan itu juga ada es batu. Tapi selama gue datang ke sini nih nge-shisha, nggak pernah nih ngeliat, cuma air doang nih. Apa yang membedakan jika diisi air biasa aja atau dicampur bahan-bahan lain yang kayak buah-buahan gitu? Oke, sebenarnya itu cuma variasi aja ya dari tempat-tempat sisa yang lainnya. Jadi tambahan buah, tambahan cairan yang berwarna biru, merah atau apapun itu, ataupun es di dalamnya itu cuma variasi. Tapi ada juga kalau es itu akan menambah fresh juga. Jadi kalau kita sedang sedot itu sisanya itu akan memunculkan rasa fresh dingin dikit itu. Nah, kalau di sini udah ada es batu, perlu nggak kita tambahin ice juga di sini? Perlu ya. Perlu. Tapi pernah ketemu nggak sih customer yang nggak mau dingin, jadi ya udah rasanya sweet aja gitu? Pernah ketemu. Ya, dan berarti dibikinin sesuai ya, customer. Sesuai customer, jadi nggak perlu isi es, tobacco-nya juga nggak perlu isi. Oh gitu. Jadi sebenarnya apa yang ditaruh di sini itu variasi aja. Nggak ada standar ya harusnya gimana. Oke. Sekarang nanti. Nah itu guys, mungkin kalian juga sering kan yang sering ke tempat shisha ngelihat suka dicampur es batu atau buah-buahan di dalamnya atau air yang berwarna-warni. Sebenarnya itu selera aja dan itu ciri khas dari tempat shisha masing-masing ya. Kalau di Eden sendiri dia hanya air gini aja biasa. Oke, baranya sudah jadi ya. Jadi ini proses selanjutnya untuk preparation. Ini proses selanjutnya untuk preparation. Kita taruh langsung baranya di dalam balut. Nah, seperti ini. Kita menggunakan 3 bara ya, 2 di sisi kiri kanan, satunya di tengah. Di tengah di atas tumpukan bara ya? Iya, atas tumpukan bara. Atau enggak boleh di samping sini. Oke. Nah, habis itu kalau ada keeper boleh. Ini namanya keeper. Untuk tutup ya, untuk melindungi bara supaya jatuhnya nggak kena kita. Ya, dan juga untuk mengekip udara panas ya? Di dalam supaya sisanya cepat bisa dinikmati seperti ini. Nah, karena proses heatingnya ini kita harus menunggu 5-6 menit ya. Jadi kita akan nunggu dulu, nanti kita akan coba nih racikannya Mas Hai gimana nih ya. Gue juga sejujurnya penasaran banget pengen nyobainnya gimana. Nah, untuk di preparation ini sebenarnya ada level apa namanya yang di kelas tuh sempat diajarin yang naruh. Oh, itu ada di mixologinya. Tadi kan ini ya? Contoh all mix. Ya, jadi kita yang kedua ada level, ada sektor sama kombinasi. Nah, untuk sektor nih Mas, bisa tolong jelasin, tapi nggak usah dibongkar ya, biar kalian ikut nih kelasnya. Nah, untuk sektor sendiri itu gimana Mas? Untuk sektor itu kita khusus pakai panel ya. Panel ya. Karena ini ruang lingkupnya juga. Karena sektor itu adalah ibaratkan diagram, jadi kita harus menggunakan bowl yang lumayan lebar dan tengahnya ada jarak. Nah, untuk mau tahu lebih dalam tentang sektor apa, karena ini menarik banget loh, dan gue aja agak surprise ya, ternyata misalkan di dalam bowl ini ada beberapa rasa, kita bisa
apa sesuaiin rasa yang kita mau nih. Misalkan ada apple, ada ice, sama apa lagi Mas? Ada mint. Ada mint gitu. Kita bisa puter rasanya. Nah di kelas ini bakalan dibocorin gimana caranya. Jadi wajib banget ya join di Shisha Academy Class biar tahu nih sektor itu apa sih. Akhirnya setelah 5-6 menit tadi kita nunggu, ini udah ready to smoke. Kita coba ya. Enak banget. Karena dari merek Aldalia ini Skyfall itu juga jadi favorit nih. Kita di rumah pakai itu juga gitu. Tadi ini apa ya? Jungle sama Skyfall. Saya tunjukin. Nah, Jungle Skyfall. Enak banget guys. Kan nambah lagi ilmu kan tadi sama Mas Kade dia 3 rasa. Mas Sai kasih 2 rasa dan ini paduannya bener-bener berasa banget ya. Skyfallnya berasa, jungle-junglenya juga berasa. Jadi terbukti kalau untuk bikin shisha yang enak dengan kualitas terbaik itu sebenarnya nggak gampang. Cuma kalau udah tahu poin-poinnya ya Mas, itu jadi gampang banget. Thank you banget ya Mas Sai udah bantuin, udah ngejelasin semuanya. Ya sama-sama. Thank you, ini saya the best. Ya. Thank you. Pas dulu, asik. Akhirnya setelah 2 hari gue ngikutin Shisha Academy Class ini, gue bisa menarik kesimpulan bahwa ilmu itu nggak ada yang gratis. Jadi kalau kalian mau dapat ilmu yang lebih dalam lagi untuk mengembangkan bisnis atau untuk skill kalian sendiri, kalian wajib banget ikut kelas ini. Dan nggak hanya sampai di video ini, karena gue akan selalu update nih video-video berikutnya seputar Shisha, dari mulai equipment, tobacco, juga brand-brand yang gue rekomendasiin. Jangan lupa subscribe channel ini jadi kalian dapat notifikasi saat gue update video baru. Gue Winnie, bye-bye!